Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Senin 11 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-19, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Clara seorang perawan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menceritakan berkenaan tentang membayar pajak. Apa alasan Yesus supaya Petrus membayar pajak bagi mereka berdua? Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam perikopa ini adalah supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Batu sandungan sendiri berarti menjadi penghambat bagi orang lain atau kelompok tertentu atau bagi sebuah kebijakan tertentu. Yesus mengingatkan Petrus agar karena hal sederhana jangan sampai mereka justru malah menghambat orang lain, menghalangi orang lain, atau untuk maju dan berkembang. Ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan bersama, maka semua orang wajib untuk menghargai itu dan menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan mereka yang berkuasa membuat kebijakan itu juga tidak bisa seenaknya untuk mengubah atau dia sendiri tidak melaksanakannya. Maka dari itu, Yesus meminta Petrus untuk mencari koin dalam ikan di danau supaya mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup bersama, khususnya dalam lingkungan gereja, kita juga berhadapan dengan berbagai kebijakan bersama, entah di lingkungan atau di lingkup paroki. Tidak jarang dijumpai ada sekelompok orang yang merasa tidak cocok dengan kebijakan ini atau itu. Karena tidak cocok, maka mereka kemudian membuat sebuah gerakan untuk menciptakan kebijakan baru yang tidak sejalan dengan kebijakan lama. Sementara sebagian besar umat masih merasa kebijakan yang lama tetap relevan untuk diterapkan. Yang sering terjadi adalah sekelompok kecil orang itu memaksakan kehendak mereka. Inilah kiranya yang dikatakan oleh Yesus sebagai batu sandungan bagi umat yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat beriman, ada kalanya kita menjadi orang yang mengikuti sebuah kebijakan. Meskipun secara pribadi mungkin kita tidak setuju. Daripada memaksakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi umat yang lain, kita diajak oleh Yesus pada hari ini untuk bertindak bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini kiranya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak kebijakan yang kita anggap tidak lagi sesuai. Jika kita mampu untuk memperbaikinya, kita lakukan itu.
Namun jika apa yang kita usulkan justru menjadi perdebatan dan bahkan perpecahan umat, mari kita berpikir kembali. Kita hidup bersama dengan anggota gereja lain. Kelangsungan hidup gereja kiranya bisa menjadi usaha kita bersama. Ada kalanya harus bertindak, ada kalanya tidak bertindak atau diam, supaya tidak atau jangan menjadi batu sandungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas teladan kebijaksanaan yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku agar aku mampu untuk bertindak secara bijaksana, memikirkan apa yang baik bagi orang lain, dan tidak memaksakan kehendak pribadiku. Bantulah aku agar aku mampu untuk bersama-sama bersatu membangun gereja agar semakin hidup dan berkembang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.